warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran keempat. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada gambar lalu lintas. Nah, bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti gambar tersebut? Nah, tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Nah, salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintahan yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Nah, secara bergiliran warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Nah, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apakah akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak terlaksana? Nah, maka akan terjadi berbagai masalah di lingkungan seperti banjir, lingkungan jadi kotor, banyak jadi sarang penyakit. Nah, itu salah satu yang akan terjadi apabila tanggung jawab untuk menjaga kebersihan tidak terlaksana. Nah, di sini ada permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai dan demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Nah, berikut jenis-jenis masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama, sampah. Sampah, salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas. Nah, di halaman sekolah atau di sekolah dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Nah, sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Nah, hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin, arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai yang kotor kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya pada musim penghujan air kali meluap menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Nah, menurutnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Yang ketiga ada bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di saluran air, di trotoar, dan di taman-taman kota dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya bangunan liar merupakan bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Yang keempat
Ada kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Nah, setelah kalian menyimak dan membaca teks tentang permasalahan sosial, kalian tuliskan pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada di halaman 170. Nah, paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya ke halaman 171 ada permasalahan sosial yang di lingkungan sekitar. Nah, perhatikan sekelilingmu bersama dengan orang tua. Nah, carilah informasi dari ketua RT atau tanyakan kepada orang tua. Nah, permasalahan sosial apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Nah, masalah sosial di lingkungan di tempat tinggalmu, misalnya masalah sosialnya apa? Misalnya sampah, penyebabnya kenapa, akibatnya apa, usaha mengatasinya apa. Lalu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah jangan dikerjain ya, karena sudah lama kita nggak ke sekolah, jadi yang dikerjakan adalah di lingkungan sekitar. Jadi yang halaman 172 tidak dikerjakan. Lalu ada usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai dari 2000-an. Sebelum itu orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada beberapa isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini. Lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya, hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapat manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Medan. Nah, setelah membaca teks dan menyimak, kalian kerjakan halaman berikutnya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang usaha bolu meranti Medan. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti. Boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.